Saya mau tanya teman-teman nih, nanti tulis di komen. Apa yang membuat kita tertarik kasus ini, kasus prostitusi ini? Apa karena dia artis? Atau karena kita iri dia dapat 20 juta? Atau karena dia cantik, ya kan? Atau karena hukumannya? Hukumannya nggak ada buat mereka. Buat mucikarinya yang kena. Tapi mucikarinya nggak pernah kita ributkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ayo kita berpikir lagi dengan jernih. Jadi ini berkaitan lagi dengan kasus artis yang diduga melakukan prostitusi. Saya pengen tahu sebenarnya teman-teman, apa yang membuat kita tertarik sampai heboh ke langit ketujuh kalau ada artis yang ditangkap katanya diduga prostitusi. Saya nggak terlalu tertarik. Nah, apakah karena mereka artis atau apa gitu kan? Kenapa heboh? Media itu heboh semua tuh kalau artis tertangkap. Padahal prostitusi itu banyak di mana-mana juga, kita bukan rahasia umum, ya kan? Kenapa nggak ribut kita ini? Tapi kalau artis yang ketangkap kok ribut gitu. Saya tidak membela rekan-rekan ya. Tetap salah, kalau menurut agama itu udah pasti salah. Tapi coba kita berpikir, kenapa mesti heboh gitu? Apa hukumannya itu mati gitu? Seperti narkoba atau koruptor gitu? Enggak kan? Saya sudah sering jelaskan ya. PSK dan penggunanya itu tidak ada pidananya, ya kan? Enggak ada ancaman pidana buat PSK dan pengguna PSK itu. Terus apa yang kita ributkan? Yang bisa dijerat itu adalah mucikarinya atau yang menyediakan fasilitasnya. Tapi yang kita hebohkan itu PSK-nya. Kan lucu, padahal PSK-nya itu tidak bisa dipidana. Yang bisa dipidana itu adalah mucikarinya. Tapi mucikarinya pun gak jelas, ya kan. Jadi saya kenapa kok heboh gitu. Ya, kita coba kita urut lagi ya rekan-rekan. Yang rame baru-baru ini kan ada beberapa nih. Kasus Vanessa Angel nih. Ini saya baca di CNN ya. Judulnya nih, tangis Vanessa Angel pecah usai vonis 5 bulan penjara. Ini di putusannya ini di mana? Di tanggal berapa nih? Hari Rabu 26 Juni 2019. Jadi 1 tahun yang lalu lah. Tangis Vanessa Angel pecah usai vonis 5 bulan penjara. Heboh banget kita dulu ini ceritanya nih rekan-rekan. Dan yang divonis dia 5 bulan penjara bukan karena dia melacur ya, tapi perkara undang-undang ITE karena menyebarkan konten porno. Bukan karena dia melacurkan diri, ya kan? Jadi tapi kita heboh. Mucikarinya nggak tahu kemana. Mucikarinya kena berapa bulan, apapun saya nggak ikut, nggak terlalu monitor tuh. Mungkin teman-teman monitor. Yang dihukum yang kena pelacuran itu mucikarinya sebenarnya, bukan dia. Tapi dia yang diheboh-hebohkan. Lalu kemudian ada lagi nih di Kompas TV nih, tanggal berapa ya? 6 Februari 2020. Judulnya anggota DPR gerbek prostitusi online. Komnas Perempuan tidak sesuai aturan hukum. Ini pun ribut juga itu kan, heboh. Terus kasusnya bagaimana? Mucikarinya kemana? Karena kena yang mucikari harusnya kena. Kalau orang Sukabumi itu nggak bisa dikenakan pidana, kecuali dia mengedarkan konten porno, saya bilang kan. Nah ternyata kan nggak ada hasilnya nih. Ribut kita atau kemana-mana, hasilnya nggak ada. Dan yang terakhir baru-baru ini, ya kan, kabar terbaru nih, kita baca lagi nih, di mana nih, Kompas TV lagi nih, kabar terbaru, artis FTV HH yang ditangkap di Medan dapat bayaran 20 juta dari pengusaha. Ini tanggal 14 Juli 2020 hari ini. Loh ini kan
sekarang yang dipermasalahkan 20 jutanya ini atau perbuatannya. Kalau perbuatannya tadi nggak ada pidananya. Jadi kita mau bahas yang 20 juta dia dapat, yang bisa kena mucikarinya. Tapi mucikarinya kita nggak tahu siapa ini. Udah ribut segini. Bagaimana kalau nanti kasus ini juga nggak selesai, mucikarinya kemana gimana itu nggak tahu. Jadi tapi hebohnya ke langit ke-7 saya bilang. Saya mau tanya teman-teman ini, nanti tulis di komen. Apa yang membuat kita tertarik kasus ini, kasus prostitusi ini? Apa karena dia artis? Atau karena kita iri dia dapat 20 juta? Atau karena dia cantik, ya kan? Atau karena hukumannya? Hukumannya nggak ada buat mereka. Buat mucikarinya yang kena. Tapi mucikarinya nggak pernah kita ributkan. Dan mucikarinya pun ancaman hukumannya berapa? Di pasal 296 ancaman hukumannya itu paling lama pidana penjara 1 tahun 4 bulan. Kalau di pasal 506 tentang mucikari ini paling lama pidana kurungan, ya kan? 1 tahun ini. Kalau pasal 506 pidana kurungan malah 1 tahun. Ancamannya seperti itu, tapi hebohnya ke langit ke-7 saya bilang. Dan yang diancam ini mucikarinya. Tapi kenapa mucikarinya nggak kita bahas? Ya kan? Germonya itu. Itu yang bisa dipidana. Kalau yang artis-artis tadi nggak ada pidananya saya bilang tentang pelacurannya. Coba kenapa kita seperti itu? Heboh. Bisa berhari-hari di media dibahas tentang itu terus. Seolah-olah ini kasus besar gitu. Saya lebih tertarik jika yang diangkat itu kasus-kasus penipuan online, rekan-rekan. Itu langsung banyak orang ketipu. Ada yang 200-300 ribu, ada yang jutaan. Tapi kan kasusnya banyak banget. Kalau dihitung-hitung mungkin miliaran mungkin per hari korban penipuan online ini. Tapi ini nggak tertarik kita. Atau pencurian sepeda motor tuh. Nggak tertarik kita bagaimana pemilik sepeda motornya hilang. Entah kemana, ya kan. Coba kalau itu kita tangkapi. Penipu online ditangkapi, itu akan, kalau saya lebih tertarik itu daripada ngurusin prostitusi ini, ya kan. Agama memang sudah jelas melarangnya, ya kan. Tapi kenapa kok ributnya itu seolah-olah ini kasus besar gitu? Apa karena artis? Atau karena kita iri, saya bilang dia dapat uang gede atau gimana? Ya. Tapi mungkin karena enak, ya, seru membicarakannya kan. Membicarakannya seru. Padahal efeknya nggak ada menurut saya itu. Tetap saja banyak itu pelacuran berkeliaran, ya kan. Dan kita sendiri belum tentu benar, saya bilang. Tapi kita kok semangat kalau membahas tentang itu. Anda pernah menggunakan jasa pelacur nggak? Nah. Tapi kita semangat seolah-olah kita udah suci kali, ya kan. Coba pikir lagi lah teman-teman. Saya banyak sekali orang yang mengeluh kepada saya tentang penipuan online ini. Saya benar-benar agak fokus kepada penipuan online karena harus ditangkap. Itu yang harus diramaikan oleh media supaya ditangkap tuh pelakunya tuh, supaya yang lain nggak ikut-ikutan. Omsetnya kalau dipukul rata ya miliaran lebih mungkin. Ya, jadi pertanyaan saya tadi, apa sebabnya kita tertarik dengan informasi prostitusi online atau artis yang melakukan prostitusi? Bikin jawabannya di komen, ya rekan-rekan, ya.
Tetap tonton channel Bang Benny supaya kita bertambah wawasan dan kita berpikir logika, berpikir jernih, menilai sesuatu yang berkaitan dengan hukum. Ayo bergabung bersama saya di grup WA Lang Maut, tempat diskusi dan konsultasi hukum gratis. Caranya lihat tulisan di bawah ini teman-teman. Ya, sampai berjumpa kembali. Tetap semangat, jauhkan diri dari masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjuah-juah kita kerina.